bareng sih, Pak? Bapak kasih duit. Mau duit nggak? Sini, udah masuk sini. Ayo. Kakek, mau ngapain, Kek? Malam hari, kakek Sarwan, sebut saja begitu namanya, hendak ke kebun tempat ia bekerja menderas karet. Jarak lokasi kebun karet dari rumahnya kurang lebih 100 meter. Tapi kakek Sarwan gelisah. Mengapa ia gelisah? Bapak nggak jadi ke rumahnya si Kandi. Bisa gagal semuanya. Kek, jadi kenapa sih Kek mondar-mandir? Enggak ada apa-apa. Kakek mau ke kebun malam ini. Tapi ngomong, mbakmu kemana? Kan dia tadi sama kakek. Oh iya. Nah, ini aja. Sekarang kakek mau ke kebun. Kamu siapin makanan ya. Ntar antar ke kebun. Malam-malam begini, Kek. Emang kenapa malam-malam begini? Pokoknya kamu siapin makanan buat kakek ntar di kebun. Kamu ntar kasih kakek. Mau? Ya udah. Ya, Mbak sekarang berangkat. Kamu langsung antar ke sana. Nah. Iya, Kek. Mana sih ini anak? Seharusnya udah sampai ini. Mbahnya sih pakai nggak jadi pergi lagi. Seharusnya udah sampai sini nih Kinar. Kek, ini ya, Kek. Peralatan sama makanannya. Ya udah taruh situ. Sinar langsung pergi ya, Kek. Mas menemuin kakek. Kamu itu gimana sih? Malam-malam gini nih, kamu berani? Berani, Kek. Sinar mau nonton sinetron. Gak usah, kamu sini aja nemenin kakek. Tapi Kinar nggak mau, Kek. Kinar mau pulang. Kinar takut. Nyatanya, Sarwan, lelaki berusia 66 tahun ini, punya maksud tersembunyi. Bila ia hendak pergi ke kebun karet saat malam hari, itu cuma alasan belaka. Sejujurnya, Sarwan sedang dirasuki niat busuk untuk menggauli cucunya sendiri, Kinar, yang masih belia. Kakek sepi, tumbang gak ada. Gak mau, Kek. Kinar gak mau. Kamu jangan bilang gak mau. Ntar kakek pukul. Jangan nangis. Kakek minta sedikit aja. Gak mau. Di kebun karet, Kinar menyerah dalam genggaman Sarwan. Ia serahkan tubuhnya pada kakeknya sendiri. Selanjutnya, Kinar melewati hari-hari yang menyiksa dirinya. Kakek Sarwan tak henti meminta tubuh Kinar demi melampiaskan syahwatnya. Kamu itu kemana sih? Datang telat. Hah? Sengaja ya? Kamu telat-telatin biar kakek pulang gitu. Enggak, Kek. Tadi Kinar nungguin nasi matang dulu. Makanya Kinar datang telat. Kakek Sarwan begitu menguasai Kinar, sekalipun sang cucu beri penolakan. Kinar, remaja putri yang sedang kembang ini, bagai layu. Sarwan mulai menodainya sejak Juli 2021 lalu. Kakek mau minta dikit aja. Seperti yang Mbah gak ada. Gak mau, Kek. Kinar gak mau. Kakek minta dikit. Kalau kamu sampai nggak mau, hah? Bunuh kamu. Mau nggak? Mau nggak? Kakek minta gitu. Lah, bilang gitu. Sesungguhnya perilaku bejat kakek Sarwan pada cucunya Kinar tidak berdiri sendiri. 15 tahun lalu, tepatnya tahun 2005, Sarwan sudah berbuat hal serupa pada salah seorang anak perempuannya. Udah kalau gitu, Bapak mandi dulu ya. Pak, minta duit lagi dong, Pak. Yang kemarin udah habis. Aduh yuk, belum sehari udah habis. Gimana sih kamu itu? Kemarin Bapak kasih lebih loh. Di rumahnya di Banyuasin, Sumatera Selatan, Sarwan mencuri kesempatan tatkala istrinya pergi. Ia umbar janji memberikan lembaran uang pada anak perempuannya. Sesudah itu, Sarwan leluasa mengendalikan si anak hingga keinginan jahatnya terpenuhi.
Bapak apaan sih Pak, ngeliatinnya sampai begitu? Ya udah, kalau gitu, yuk mandi bareng yuk. Hah? Mandi bareng. Masa mandi bareng sih Pak? Emang kenapa? Dulu kamu waktu masih kecil, Bapak yang mandiin di kamar mandi. Ayo, ayo, ayo sini. Ayo. Bentar, Bapak kasih duit. Mau duit nggak? Ayo sini, udah masuk sini. Ayo. Tak lama kemudian, ulah Sarwan berbuah aib. Anak perempuannya mengandung seorang anak dari hasil hubungan terlarang itu. Lahirlah seorang bayi perempuan. Namanya sebut saja Kinar. Sudah, semuanya sudah terjadi. Percuma kamu menangis juga. Sementara istri Sarwan menyaksikan sendiri kenyataan yang sesungguhnya mengiris hati, yakni kelahiran cucu hasil perbuatan suaminya. Ia tak berdaya untuk memperkarakan suaminya karena sang suami adalah tulang punggung keluarga. Ini bayinya sudah dimandikan. Nanti dikasih susu aja ya. Kalau ada apa-apa ibu bisa panggil saya. Makasih ibu. Ibu akan menjaganya. Yuk, baru jangan menangis yuk. Kamu susuin dulu ya. Ambil. Hati-hati. 15 tahun berlalu, Sarwan dan istrinya menjemput Kinar. Ada alasan Sarwan menjemput Kinar, yakni menemani hari tua mereka yang masih sibuk menderas pohon karet. Andi, si Kinar kan sudah besar, sudah bisa bantu-bantu di dapur. Bapak ibu maunya itu Kinar tinggal sama kita. Oh, soal itu. Ya. Kami sih sudah memikirkan, Bu. Tapi kan Kinarnya masih sekolah di sini, Bu. Ibu tahu soal itu. Tapi kalau nggak ada yang bantuin, kasihan bapakmu ini loh. Ya sudahlah. Kalau gitu nanti kami ngomong sama Kinar. Mudah-mudahan Kinar mau tinggal sama bapak sama ibu, ya. Jangan cuma ngomong, tapi anak itu dibujuk sampai mau. Siapa lagi yang bisa bantu kalau nggak dia? Iya, Pak. Nanti kami bujuk Kinar ya. Mudah-mudahan Kinarnya mau tinggal sama bapak sama ibu. Bagus itu. Tapi ngomong-ngomong Kinarnya kemana ya? Kok nggak kelihatan dari tadi ya Pak ya? Bentar. Kinar, sini nak. Di hadapan kakek dan neneknya, Kinar hadir sebagai gadis yang sedang mekar. Kinar mau duit. Mau kek? Kinar, dikit nggak apa-apa ya? Iya kek. Dikit ada nggak apa-apa ya? Makasih ya Mbak. Sama-sama. Wah, enak ya Kinar kasih duit sama kakak. Senang kan dapat duit? Senang dong makan. Mau duit lagi nggak? Mau mana? Makanya Kinar tinggal sama kakek sama Mbah. Nanti pasti dikasih duit terus. Ya kakek? Ya jelas. Kan kebetulan kebun kakek ini lagi bagus-bagus. Iya, Mas. Alhamdulillah ya, Kak, ya. Nah, Nanti Kinar pikir-pikir dulu ya Paman. Mama, makanan udah siap belum yang buat di kebun? Singkatnya, Kinar sudah berada di rumah Sarwan dan istri. Sehari-hari tugas Kinar mengantar makanan buat Sarwan yang kerja di kebun karet. Masa baru matang gimana sih, Mak? Ya Bapak kalau berangkat aja, nanti makanannya udah diantar. Udah sana jalan. Jalan ke kebun. Emang kaki kamu kuat kalau jalan ke kebun sono? Kakak lupa, kan sekarang udah ada Kinar. Nanti biar Kinar yang antar ke kebun. Terus Bapak jalan aja. Ya udah, pokok jalan dulu ya. Iya. Jangan lama-lama, Mak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kinar, kamu jadi kan ngantar makanan ke tempat kakek ke kebun? Kinar kan di sini emang untuk bantuin Mbak sama kakek. Panas Mbak, panas. Nah, ini sekarang makanannya udah siap. Kamu antar ke kebun ya. Ini minumannya. Kalau gitu Kinar jalan dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Jadi ya, waalaikumsalam. Kalau hasilnya tiap hari begini terus, minggu depan bisa lumayan. Sarwan tentu senang melihat cucunya giat mengantar makanan. Begitu juga Kinar. Ia senang bisa membantu kakek Sarwan kerja. Bermain di kebun karet jadi dunia baru buat Kinar. Baru 5 menit belum ada kamu udah datang. Ayo kita makan dulu. Sebelum ini makanannya. Kita lagi
tuh. Gimana kek hasilnya hari ini baik? Tuh lihat tuh. Makanya kek. Sebenarnya kakek ini belum lapar. Tapi berhubung cucu nemenin, ya terpaksa deh lapar. Ya kek, kan makan dulu. Aku keburu dingin loh. Ya. Minum juga. Pokoknya minggu depan kalau kakek udah jual itu karetnya bagus hasilnya, ntar kakek kasih 20.000 lagi ya. Tambahin dong kek, masa 20.000 mulu? Ya maunya minta berapa kamu? Tapi sesungguhnya diam-diam kakek Sarwan membidik Kinar yang molek. Syahwatnya bangkit di kebun karet yang sepi itu. Wah, lagi makan nih Pak ya? Iya. Ini siapa Pak? Kok saya baru lihat? Oh ini cucu saya, baru datang 2 hari. Oh, jadi ini cucunya Pak Sarwan? Tuh bu. Oh, cantik juga ya Pak cucunya? Ya begitulah. Sarwan terus mengikuti gerak-gerik cucunya Kinar. Ia beri kasih sayang pada Kinar meski bukan kasih sayang yang sesungguhnya. Sebab belakangan Sarwan bagai memasang jebakan. Wajahnya cantik, manis lagi, mirip kayak ibunya. Kinar, kamu mau nggak kakek kasih duit? Mau dong kek. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya kek? Apa ya? Biasanya kalau malam-malam begini kakek suka dikasih mbak yang enak-enak deh. Ini kek. Iya. Iya mbak masih enak deh pokoknya. Yang dikasih enak, yang ngasih juga enak. Kamu pasti enak juga. Kalau enak, aku mau kek. Emang apaan sih kek? Udahlah, pokoknya enak deh pokoknya. Kamu mau kan? Kakek, mau ngapain kek? Kinar, kamu jangan macam-macam. Berani banget sama kakek kamu ini. Belum sama kakek. Awas, kakek pukul. Nanti kamu. Nikmat. Ini baru cucu kakek. Ingat, ya, awas kamu. Jangan ngomong sama siapapun. Apalagi sama Mbak. Sampai kamu ngomong sama siapapun, Mbak pukul. Ingat ya, awas. Akhirnya tahun 2021 ini, setelah Sarwan menggauli Kinar 2 bulan lamanya, sang cucu hamil. Malam ini Kinar boleh gak ngantar makanan dulu ke kakek? Kenapa? Nanti kakekmu gimana dong kalau nggak makan lapar ya? Kasihan kan? Kinar mual mbah. Makin hari mualnya makin parah. Mau muntah terus rasanya. Kok kamu mual sih? Emang tadi kamu makan apaan? Kinar gak makan yang aneh-aneh mbah. Kinar cuma makan masakan baruak. Kinar takut sama kakek. Takut sama kakek? Emang kamu diapain? Kakekmu ngapain? Kenapa emang? Kakek mau minta dikit aja, seperti yang Mbah nggak ada. Gak mau kek, Kinar gak mau. Kakek minta dikit. Kalau kamu sampai nggak mau, hah? Bunuh kamu. Mau nggak? Mau nggak? Kakek minta dikit. Lah, itu. Kakek suka paksa aku kalau di kebun. Jadi gitu mbak. Kalau aku mau, aku diancam mau dipukul. Bener, itu kakek kamu begitu kelakuannya. Astagfirullahaladzim. Udah sekarang kamu nggak usah takut. Nanti kalau Mbah pulang biar Mbah yang ngasih pelajaran ya. Sekarang
Mbak minta tolong kamu anterin ini makanan buat kakek ya. Nggak mau, Mbak. Kina takut. Kina nggak mau. Kina takut, Mbak. Saya harus melakukan tes pada Kinar karena saya curiga kalau dia hamil. Hah? Hamil? Bagaimana bisa, Bu? Kinar kan masih kecil, terus belum nikah juga. Begini Bu, Kinar sudah 2 kali minta disini dan sudah saya periksa perutnya, tidak ada riwayat sakit di perutnya. Saya curiga dia hamil. Bu, ini Ibu minta. Emang buat apaan sih, Bu? Itu kan kotor. Iya, air urin Kinar ini udah periksa pakai alat ini. Ibu lihat sendiri itu kan, Kinar muntah-muntah. Sudah 2 kali dia berobat di sini. Kita tunggu hasilnya ya Bu ya, biar semuanya lebih jelas. Maksudnya lihat gimana ya? Ibu tunggu aja dulu ya. Kinar positif hamil. Setelah hasil pemeriksaan urin Kinar, ternyata Kinar hamil. Kinar mau punya adik bayi. Hamil? Adik bayi, Bu. Bu, masalah ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus lapor ke polisi, biar masalahnya tuntas semuanya. Saya setuju. Ya udah, nanti setelah mengantar Kinar, saya mau langsung lapor ke perangkat desa dia. Nanti Ibu teman saya ya. Ya, baik Bu. Siap. Dari waktu dia melapor ke Polres itu kita tanyakan sebelumnya, kita konseling dulu si korban kita tanyakan bahwa memang dia mengakui telah melakukan dengan kakeknya sendiri, bukan kakek kandung, pada saat dia mengantarkan makanan ke rumah, dari rumah ke kebun, yang mana kebun itu sekitar 100 meter, dan kejadian itu memang dia mengakui sekitar 2 bulan yang lalu, sama dengan persisnya pada saat dengan hasil kehamilan dia. Minta maaf betul. Betul kesalahan. Kita minta maaf. Sama siapa? Sama ibu saya, Sama siapa lagi? sama ketemu saya, sama anak saya. Ini Clara sama itu hamil juga. Tak tahu juga Bu. Hamil 2 bulan. Ancaman hukumannya mana pasal 81 ayat 3 junto pasal 76 di Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 bahwa yang mana sanksinya anak ini dengan korban 15 tahun dengan inisial KK dengan tersangkanya kakek kandung sendiri atas nama S yang terjadi pada di awal dari bulan Juli tahun 2021 yang mana telah melakukan sebanyak 9 kali hingga terjadi terakhir kali pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 18 yang mana terjadi di rumah dan kebunnya si tersangka ini.